Oke. Saya mau nanya ke kalian, kalau misalkan setiap massa ini, ya, setiap massa ini dia hanya bisa bergerak vertikal. Oke. Lalu semuanya adalah kita pertimbangkan satu sistem, ya, satu permasalahan, sistem permasalahan. Dia hanya bisa bergerak vertikal. Oke. Pertanyaan saya, ada berapa derajat kebebasan di sini? Ada berapa sistem derajat kebebasan di sini? Coba Noval Faras. Iya, Pak. Coba Noval Faras, ada berapa derajat kebebasan di sini? Kita punya 3 massa. 3 massa ini hanya bisa bergerak terhadap sumbu Z. Kalau belum paham, nggak apa-apa bilang belum paham. Kalau cuma ke sumbu Z berarti 1 ya, Pak? 1. Semuanya berarti kalau misalkan cuma 1 derajat kebebasan, berarti semuanya bergeraknya sama, ya. Kalau ini bergerak 1 meter, ini bergerak 1 meter, ini bergerak 1 meter gitu. Ya, Noval. Kurang tahu juga. Oke. Ada yang bisa bantu mungkin? Yang lain? Rinto Manjorang, coba. Gimana? Keliru, Pak. Ya, coba gimana? Ada berapa derajat kebebasan di sini? Kalau tadi Noval bilang satu derajat kebebasan, ya. Berarti kalau yang satu bergerak ke 1 meter, yang lain bergeraknya harus 1 meter juga. Gitu. Karena derajat kebebasannya hanya 1. Ya. Kalau pendapat saya sama dengan Novel Faras, Pak. 1 Sama derajat. dengan Noval. Oke, ada yang punya pendapat berbeda nggak? Ada yang punya pendapat berbeda nggak? Coba Olivia. Apa sama Noval atau berbeda pendapatnya? Kalau untuk satu masa aja derajat kebebasannya 1, Pak, menurut saya. Tapi kalau misalnya 3-3-nya jadi ada 3, harusnya tiap sistem punya sendiri masing-masing. Sip. Dari 3, Olivia yang betul, ya. Derajat kebebasannya kalau seperti ini, kita punya 3 massa, oke? Derajat kebebasannya ada 3, ya. Karena semuanya independen. Bisa dilihat, ini kalau misalkan dia berpindah sebesar 1 meter, tidak ada yang mengatur dari sini, ya, tidak ada apapun yang mengatur bahwa dia tidak bisa berpindah sebesar 3 meter. Masih bisa kan, ya? Dia independen terhadap satu sama lainnya. Ya. Jadi Olivia tadi benar. Kalau misalkan ini 1 meter, ini 3 meter, dan ini 2 meter, ini masih bisa. Tidak ada yang menghalangi dia bergerak seperti ini. Oke? Nah, ini disebutnya multi degree of freedom, nanti akan dijelaskan oleh Pak Rildova, ya. Jadi kalau misalkan kita punya 3 sistem massa independen, dia akan punya yang bisa bergerak hanya bisa bergerak ke arah vertikal, ya. Dia punya 3 derajat kebebasan, ya. Derajat kebebasan karena dia bebas bergerak dari satu sama lainnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bentuknya bukan lagi seperti ini. Ketiganya tetap hanya bisa bergerak secara vertikal, tapi sekarang saya hubungkan dengan jungkat-jungkit. Seperti ini, ya. Saya hubungkan dengan jungkat-jungkit. Ini ada tiang yang sangat rigid. Oke.
Ini ada L. Ini sama jaraknya ya semua. Ini L dan ini L. Oke. Ini tiang rigid. Tiang rigid tanpa massa ya. Tanpa massa. Nah, pertanyaan saya sekarang, misalkan ini Z1, Z2, lalu ada Z3, ini dia bisa ini ya, dia bisa berputar, Z, oke, berarti ke arah atas. Dia tiangnya ini dia bisa berputar ke arah theta ya. Bisa bayangin tiangnya, dia di pin ya, joinnya adalah pin, dia bukan fix, dia bisa memiliki seperti ya seperti jengkat-jengkit lah ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Z1, Z2 dan Z3 masih independen? Coba dia bisa bantu jawab. Apakah Z1, Z2 dan Z3 masih independen atau tidak? Karena kalau yang tadi, yang sebelumnya ya, Z1, Z2 dan Z3 independen sehingga kita memiliki 3 derajat kebebasan. Oke. Ada yang bisa bantu? Coba mungkin Abi Kanantio. Maaf Pak, saya masih bingung Pak. Masih bingung ya? Oke, nggak masalah. Pertanyaannya sekarang, Z1, Z2, dan Z3 apakah bisa secara independen atau tidak? Jawabannya, tidak lagi ya. Kalau misalkan ini adalah tiang rigid, kita punya hukum trigonometri kan ya. Kalau misalkan ini kita gerakan sebanyak theta ke sana. Saya bayangin seperti ini. Oke. Oke. Lalu ini kita punya Z1 berarti di sini ya, masanya akan pindah ke arah sini ya. Lalu Z2 masanya akan pindah ke arah sini. Oke. Karena sekarang tiangnya rigid ya. Ini dia tidak bisa lendut seperti itu ya. Lalu Z3 akan pindah ke atas sini ya. Massa 3, sorry, bukan Z3. Massa 3 akan pindah seperti itu. Jadi ini Z2, lalu ini Z3. Z1, Z2, dan Z3 bisa berbeda. Oke. Z1, Z2, dan Z3 berbeda ya. Z3 lebih besar dari Z2, lebih besar pada Z1. Tapi, sekarang, yang tadinya tidak ada hubungannya sama sekali, sekarang kita punya constraint. Ya. Akibat dari tiang rigid ini, kita punya constraint. Yaitu apa? Kalau misalkan kita lihat dari trigonometri, berarti dia cosine tetanya. Ini kan Z1 ini, misalkan ini kita punya L ya. Z1 ini adalah apa? Tan theta ya, L tan theta. Atau L sin theta ya. Kalau tetanya kecil. Oke. Lalu Z2 ini. Z2 yang ini 2L tan theta. Ya. Lalu Z3 3L tan theta. Nah, kita bisa lihat sekarang nih. Dari persamaan ini ya. Ini kalau misalkan kecil. Kalau misalkan kecil ya, tan theta mendekati theta ya. Kalau tetanya kecil. Ya, kalau tetanya kecil, tan theta mendekati theta. Jadi kita punya L theta. Lalu ini mendekati 2L theta. Lalu ini mendekati 3L theta ya. Nah, bisa dilihat yang tadinya Z1, Z2, Z3-nya tidak punya hubungan sama sekali. Sekarang jadi terhubung oleh theta ya. Jadi terhubung terhadap theta ya sekarang. Dengan kata lain, yang tadinya kita punya 3 derajat kebebasan, yaitu Z1, Z2, dan Z3. Kita punya 3 derajat kebebasan. Z1, Z2, dan Z3. Akibat dari
jungkat-jungkit ini, akibat dari rigid ini, tiang rigid ini, sekarang Z1, Z2, dan Z3 bisa digambarkan terhadap peta semua. Ya. Jadi yang tadinya 3 derajat kebebasan, ketika kita punya tiang, hanya jadi 1 derajat kebebasan, yaitu theta. Ya. Jadi yang bebasnya hanya tetanya saja. Nah, theta ini kita sebut sebagai generalized coordinate. Karena dia bisa mengeneralisir Z1, Z2, dan Z3. Dia generalisir menjadi 1 variabel bebas. Ya. 1 variabel bebas. Jadi kalau yang tadinya 3 variabel bebas, Z1, Z2, dan Z3, karena dia sekarang punya constraint baru, yaitu adalah yang diakibatkan akibat tiang ini, dia bisa digambarkan menjadi 1 variabel bebas. Dari 3 variabel bebas jadi 1 variabel bebas. Ya. Nah, 1 variabel bebas ini itu adalah koordinat generalnya atau generalized coordinate system. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sekarang? Sampai sini. Nanti kita akan coba contoh soalnya. Kalau misalkan nggak ada. Nggak ada ya? Oke, kita coba masuk ke contoh soal ya. Untuk generalized coordinate system. Oke. Oke, kita punya jungkat-jungkit seperti ini ya. Di ujungnya ada drum besar berbentuk bola silinder seperti ini. Ini dengan massa, ini radius dari sini ke sini itu L/2. Radiusnya, lalu dia punya M. Ini M barrel ya, MB. Itu ada barrel, bisa dibayangin ya. Lalu di sini ada tumpuan seperti tadi, seperti jungkat-jungkit. Dari sini ke sini L. Oke. Lalu sini kita punya dashpot. Kita punya dashpot. Ini damping. Dari damping ke sini L juga. Lalu kita punya per. Dari sini ke sini juga L. Lalu di sini kita punya beban. Ya, beban bar. Kita punya pembebanan seragam ya di sini. Oke, pembebanan seragam FT ya. Ini pembebanan seragamnya dia bisa naik turun ya, apa fungsi dari waktu ya. Di sini ada F, fungsi dari jarak dan waktu. Ini adalah konstan ya, konstannya apa? 10 kali F waktu. Dari sini ke sini, L juga. Ini K nilainya, ini nilainya C kecil ya. Lalu tiang ini itu tidak massless ya, jadi ada masanya. Masanya adalah massa persatuan ini ya, massa per panjang ya, persatuan panjang. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita sebenarnya kita akan punya berapa ya?
kita akan punya, ini ada 3 titik, 1, 2, 3, kita akan punya 3 degree of freedom. Di sini bisa naik Z gitu ya. Ini kita sebut ini poin E ya. Ini kita sebut ini poin A. Ini poin B, poin C, poin D, ini poin E ya di sini. Ini dia bisa gerak naik turun kan ya. Ada 1 degree of freedom, di sini juga bisa gerak naik turun. Di sini juga bisa gerak naik turun ya di stiffness-nya. Tapi semuanya terhubung terhadap rod ini ya, terhadap si tiang ini ya. Jadi sebenarnya dia tidak murni bebas, bisa bergerak bebas. Seperti tadi ya, kalau digunakan rumus trigonometri, dia sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Nah ini kalau kita lihat free body diagram ya, biasakan ya, gambar free body diagram, positif Z berarti apa? Dia naik di sini ya. Tumpuannya di sini. Lalu kita gambarkan dia seperti ini. Ini berarti theta. Ini theta ya. Nah, kalau ini dia gerak ke bawah, dashpotnya akan membawa ini ke atas. Ya. Sebesar C, Z di C ya. Z dot di C. Oke, lalu dia kalau yang sini dia juga sama, dia akan membawa ke atas karena ingin melawan perpindahannya ya. Oh, enggak, ya, ini adalah K Z di B ya. KZ di B ya. Lalu di sini nah, dia kan ini dia seragam ya. Dia seragam. Ini Newton per meter. Berarti totalnya di sini adalah L ya. Newton berarti 10 kali L. 10 kali L dia bekerjanya di tengah-tengah ya. Jadi ini L per 2. Bekerja di pusat gaya ini. Pusat gayanya L per 2 ya karena dia seragam. Kalau ini L, kiri ke kanan ini L. Pusat gayanya ada di L per 2 ya. Dari sini. Dari sini. Oke. Dari sini ke sini L. Dari sini ke sini L. Nah, ini 10 kali L ya berarti ya. 10 L FT. Oke. Ini KZB, CZC. Ini terakhir. Nah, ini dia ada apa? Berarti dia ada, kalau dia gerak ke atas, berarti dia melawan ke bawah. Inersianya melawan ke bawah. Ini MB dikali dengan Z E ya, double dot. Oke. Nah, sekarang yang belum masuk itu tiangnya ya. Tiangnya kan memiliki massa juga ya. Tiang memiliki massa itu bisa dibayangkan seperti gaya seragam yang bekerja terhadap seluruh panjang tiang ya. Gaya seragam terhadap seluruh panjang tiang. Panjang tiangnya M, panjang total tiangnya itu 4L ya. Nah, dia akan bekerja tepat di sini ya, di pusat massa dari si tiang. Pusat massa tiang itu kalau misalkan panjangnya 4L, pusat massanya di tengah-tengah ya. Pusat massanya di 2L berarti. Di sini nih. Pusat massanya akan berada di sini. Berarti ini ada massa tiang persatuan panjang dikali dengan panjang tiang. Oke. Ya. Nah, ingat lagi kalau misalkan dalam rotasi dia harus mempertimbangkan inersia rotasi ya. Kalau misalkan dia ke sini, inersia rotasinya ingin melawan ke sana ya. Inersia rotasi. Oke, itu adalah I dari tiang. Tiang itu apa ya? Tiang punya I ya. Inersia rotasi tiang. Oke.
Nah, ini I O dikali theta double dot. Ya. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Yang si barrelnya, dia juga kalau misalkan dari sini dia ingin melawan ke sana ya. Ini I barrel ya. Inersia rotasi barrel. Oke, itu adalah apa? IB theta double dot. Ya. Dia ingin ke sana. Bentar. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Atau ada koreksi mungkin? Ini free body diagramnya ya? Nggak ada? Nah, sekarang kita buat kesetimbangannya ya. Kita buat kesetimbangan dari rotasinya ya. Nah, bentar. Oke, ini IO ini inersia barrel itu adalah 1/2 kali dengan MB kali dengan radius per radius kuadrat ya. Radius kuadratnya ini ya, L/2 ya radiusnya ya. Jadi kita punya apa? L kuadrat per 4, jadi R kuadrat per 8 ya, kali MB. Ini IB ya. Nah, untuk yang tiang ya. Untuk yang tiang itu, kalau misalkan rod kita tahu 1/12 M dikali L pangkat 2 ya, per 12. Ya. Ini ya, dalam 2 dimensi ya. Ini jadinya apa nih? 1/12, ini M tiang itu tadi, ini ya, M tiang mana tadi? Ini ya, M tiang ya. Jadi M bar 4L. Nah, L totalnya 4L. Jadi 4L kuadrat ya. Jadi ini IB. Ini untuk yang tiang. Oke. Nah, sekarang kita buat kesetimbangan momen terhadap sumbu O ya. Sumbu O itu di sini ya. Sumbu O. Timbangan momen terhadap sumbu O. Oke. Apa aja nih? Berarti yang kita positif counterclockwise ya. Positif counterclockwise. Saya langsung aja nyontek ya. Bentar. Nah, ini kan dia ada ML pangkat 2 ya. Nah, ini dia MBZ. Oh, sebentar. Sebelum masuk ke sana ya. Belum masuk ke sana. Ini ZB ini, sekali lagi kita tadi, karena kita pakai generalized coordinate ya. Generalized coordinate adalah theta di sini, konsepnya. ZB ini dia bisa dipakai theta ya. Jadi ZB itu apa? ZB itu tadi ya, theta apa nih? L/2 ya. 2L. 2L kali theta. Ya, 2L theta. Sedangkan ZC itu L theta. L theta. Lalu yang ini apa nih? Ini ZA ya. Oh, ini nggak butuh. Ini nggak butuh. Yang ini ZE ya. ZE itu karena tergantung perpindahan dia L. Oke, jadi L theta juga ya. L theta. Nah, ketika kita turunkan, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita turunkan ya. ZC-nya dot, kita cari
kecepatannya karena ini ZC dot, kita jadi punya theta dot di sini ya. Karena L-nya konstan, tidak berubah terhadap waktu ya. Ini juga sama, ZE ketika dia double dot, diturunkan 2 kali terhadap waktu untuk mencari akselerasi ya, yang ini. Kita punya L theta double dot. Nah, itu dulu ya. Nah, untuk kesetimbangan momen, ini kelihatan nggak ya? Oke. Untuk kesetimbangan momen, kita tulis sigma M di 0 sama dengan apa aja nih? Ini 0 ya. Berarti gaya-gayanya ada gaya ini. Dari kiri ke kanan ya kita kerjakan ya. Gaya dikali dengan, ini positif ya, karena dia counterclockwise. Dia menekan, jadi dia akan ke sini. Jadi dia gaya dikali dengan lengan ya. Lengan momen. Oke, lengan momennya berapa nih? L tambah L tambah L per 2. Berarti 4/2 ditambah 1/2 ya. 5/2L ya. 5/2L dikali ini. Oke, jadi 50/2L kuadrat. Jadi 50/2L kuadrat dikali dengan FT. Ya. Ini yang kiri ya. Sekarang yang kanan, ini minus. Minus karena dia ke sana ya. Oke. Ini minus apa nih? Gayanya adalah KZB. Oke, gayanya KZB, lengannya 2L. Oke, lengannya 2L. K dikali ZB, ZB-nya ini 2L theta, ya. 2L dikali theta, jadinya 2L theta dikali K dikali 2L. Jadinya 4L kuadrat ya. K dikali 4L kuadrat. Oke. K dikali 4L kuadrat kali theta ya. Oke, itu dulu. Sekarang yang C nih, sama ya, minus juga ya, karena arahnya ke sana ya. Minus C dikali ZC, ZC-nya L theta. Oke. Jadi apa nih? Jadi ini minus. Lengan momennya L. Lengan momennya L, ininya L. L theta. Jadinya C dikali L kuadrat kali theta dot. Oke. Theta dot karena ini ya. Ini ZC dot ya. Lalu kita punya yang ini ya. M bar 4L dikali lengan momennya ini. L. Jadi 4L kuadrat ya. Dengan momennya apa nih? L. Oh, oke. Sebentar. 4L kuadrat. Ini M. Oh, ini Z. Ini dia ke sana. Dia harus melawan. Ya, ini harusnya dia harusnya ke atas juga. Karena dia ke bawah, ya. Ini karena ada inersia lagi ya. Ini kita pakai parallel axis theorem ya. Jadi inersia kita kan di pusat massa ya. Kalau kalian ingat, kalau misalkan kita punya inersia bola gitu ya. Inersia bola yang berputar di sini. Inersia bola yang berputar di sini, tapi kita ingin tahu ini dia punya I0 ya. Dia punya I0. Tapi kita ingin tahu kalau misalkan bola ini diputar terhadap sumbu putar ini ya. Jadi sumbu putarnya bukan di pusat massanya bola, tapi terhadap sumbu putar ini, dan ini jaraknya adalah L dan ini massanya adalah M. Nah, menurut parallel axis theorem, I ini misalkan titik ini M. Ini di pusat massa di G ya. Jadi I0 itu sama dengan I di pusat massa ya. Ditambah dengan M L kuadrat ya. Parallel axis theorem ya. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu inersia putar dari sebuah benda terhadap satu sumbu putar yang lain, bukan di pusat massa gitu sumbu putarnya, kita harus tambahkan dengan ML kuadrat. Ya. Ini sama ya, kita tahu dia kalau rod, kalau dia di sini, itu adalah ini. Jadi ini di pusat massa ya. Ini juga di pusat massa ya. Kalau di pusat massa diputar, dia ini. Ya.
Tapi kalau misalkan diputarnya bukan di pusat massa, kita harus tambahkan lagi parallel access theorem tadi ya. Jadi ini kita ini kan melawan ya, ini minus berarti ya. I naught ditambah parallel access theorem apa nih? Dia dari sini, ini ke pusat massanya di sini ya, di L ya. Berarti M dikali L, ini adalah massanya, massa total dari rodnya, ya, dikali dengan jarak ke pusat massa ya, kali dengan L kuadrat. Jadi ini L pangkat 3 ya, intinya. Ini langsung aja, ini berapa nih? Ini tuh tadi 1/12, ini coret 1/3 ya, ini 1/3, oh sorry, 16, 1/3, ini 16 ya. Jadi 16/3 M bar L pangkat 3 ini ya. Langsung aja digabung sama ini. Jadi ini kita punya 1/16 M bar L pangkat 3 ditambah sama parallel access theorem-nya. Itu adalah M bar L pangkat 3 ya. Jadi ini sama dengan totalnya 33 berapa? 19/3 ya. M bar L pangkat 3. Oke. Ini kita bisa langsung. Jadi ini 1/19 L pangkat 3. Ini kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. 19/3 M bar L pangkat 3. Ini untuk yang ini ya. Untuk yang tiang bermassa ya. Theta double dot. Ini udah nih selesai nih. Sekarang yang kanan. Nah, yang kanan sama ya. Dia pakai parallel access theorem juga. Jadi yang ini. Jadi dia M bar tambah jadi L kuadrat. L kuadrat per 8 ditambah L kuadrat ya. Berarti 8/8, 9/8 berarti ya. Yang ini dikurangin 9/8. Bentar. Ya, benar. 9/8 L kuadrat dikalikan dengan massa barrel. Dikali dengan theta double dot. Sama dengan 0. Jadi ini ya, persamaan dari generalized coordinate-nya ya. Untuk permasalahan ini. Nah, sekarang semua yang ada variabel bebasnya, yang ada degree of freedom ya, biasanya kan kita punya bentuknya seperti ini ya. Ini saya hapus dulu ya, nggak apa ya? Oke. Kita biasa punya bentuk persamaan gerak yang kita tahu solusinya. Yang kita tahu solusinya itu bentuknya apa? Yang seperti ini bentuknya. Mx double dot plus Cx dot plus Kx sama dengan F besar T. Oke. Nah sekarang kalau generalized coordinate, ini tidak selalu perpindahan translasi ya. Ini kan translasi. X double dot, X dot, dan X gitu ya. Tidak selalu translasi. Sekarang kita punya rotasi ya. Nah, jadinya kita tinggal lihat ini aja. Apapun yang dia di depan turunan kedua terhadap waktu, double dot, kita kelompokkan. Ya. Apapun yang memiliki turunan pertama terhadap waktu, kita kelompokkan. Apapun yang bukan turunan terhadap waktu, kita kelompokkan lagi. Dan apapun yang konstan, atau di luar variabel bebas itu, kita taruh di sebelah kanan. Ya, di luar variabel bebas itu kita taruh sebelah kanan. Itu gaya luarnya nanti. Oke. Jadi kita nantinya akan punya M, ini adalah generalized mass, M besar, generalized mass. Lalu kita punya generalized coordinate. Generalized coordinate X bar. Gitu. Lalu kita punya C besar, bar, ini adalah generalized damping. Lalu kita punya X bar dot,
Ini generalized coordinate diturunkan terhadap waktu. Lalu kita punya generalized stiffness. Lalu kita punya generalized displacement. Sorry, ini nggak ada dotanya. Generalized displacement. Lalu kita punya generalized force. Ya. Nah, kalau kita bisa buat bentuknya seperti ini, apapun bentuknya, kita bisa memakai solusi persamaan-persamaan yang sudah kita ketahui. Kayak contoh kalau misalkan Ft-nya ini adalah bentuknya sinusoidal. Kalau bentuknya sinusoidal, kita sudah tahu bahwa solusinya, solusinya adalah 1 per akar 1 min beta kuadrat dikuadratkan plus bla bla bla. Ini kalikan dengan F0. F0 adalah amplitudonya per K gitu ya. Lalu ini E pangkat I omega 0 T. Gitu. Kita sudah tahu solusinya. Gitu. Untuk persamaan gerak translasi ini. Kalau kita bisa bentuk persamaan apapun menjadi bentuk general seperti ini, generalized coordinate seperti ini, kita bisa pakai solusi persamaan yang sama. Tinggal ganti saja yang tadinya ini adalah X gitu, sekarang jadi X bar, generalized coordinate. Sama dengan ini. Nah, kalau kalian lihat di permasalahan contoh electrical engineering misalkan, nah itu bisa dibentuk seperti ini juga persamaannya. Persamaan ODI-nya bisa dibentuk seperti ini nanti. Di sininya ada impedance, ada tegangan, ada hambatan, ya, dan ada impedance. Salah satu contohnya. Kalau misalkan di electrical engineering. Dan solusi-solusi yang sudah kita ketahui bisa kita pakai. Bahkan dalam gelombang acak, teori gelombang acak itu juga diturunkannya dulunya dari electrical engineering ya. Jadi makanya asal kita bisa membentuk ODI seperti ini dalam bentuk generalized coordinate, kita bisa memakai solusi-solusi persamaan yang sudah kita ketahui ya sebelumnya. Nah, ini kita bisa bentuk nih seperti ini nanti. Persamaan kita ini yang bawah bisa kita bentuk menjadi generalized coordinate equation of motion seperti ini. Oke. Coba kita kelompokkan semua yang bukan fungsi dari variabel bebas. Variabel bebas kita adalah theta ya, yang kita ubah-ubah gitu. Yang bisa kita gerakannya bisa kita mainkan adalah theta. Kita kelompokkan menjadi di sebelah kiri semua. Sedangkan yang bukan fungsi dari theta kita taruh di kanan. Berarti gaya luar ini ya, yang bukan fungsi dari theta. Oke, ini kita kelompokkan semua. Berarti ini kita punya 19/3 ditambah 19/3 M. Ini kita punya ini ya. 19/3 M bar. Sama ini ya, ditambah 9/8 MB massa barrel L kuadrat dikalikan dengan theta double dot ya. Oke. Ditambah K4 L kuadrat 4 L kuadrat cek dulu ya, biar bentuknya sama ya. Ini dulu ya. Jadi C L kuadrat theta dot ya. Ditambah ini ya. 4 ini K dulu. K 4 L kuadrat theta ya. Masih kelihatan ya? Ini sama dengan oke, ini kita kelompokkan. Lalu ini sama dengan 50/2 itu 25 ya, langsung aja ya. 25 L kuadrat Ft ya. Misalkan Ft-nya adalah sinusoidal ya. Kita misalkan Ft-nya sinusoidal. Ini jadi ada amplitudo gitu. E I omega T. Oke, ini misalkan ya. Ft ini ke sinusoidal. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya. Bentuknya ini sudah sangat mirip dengan ini. Ini kita kelompokkan. Bentuk ini sudah sangat mirip dengan ini. Oke. Sekarang saya mau nanya nih ke kalian. Kalau dilihat dari bentuk ini ya, ada double dot, ada dot. Sekarang saya mau nanya, X bar kita, generalized coordinate kita di sini apa? Udah bisa jawab? Kalau dilihat perbandingan antara yang bawah ini, antara yang ini,
dengan ini. X bar kita itu apa? Ada yang mau sukarela jawab? Coba Mutiara Indah. Maaf Pak, masih belum paham. Masih belum paham ya? Coba. Ya. Coba jangan kemana-mana dulu ya, sebentar. Ini bisa kita lihat. Generalized koordinatnya adalah apapun yang ada turunan kedua, ada turunan pertama, dan ada turunan dan tidak ada turunannya ya. Nah sekarang turunan kedua terhadap waktu, turunan pertama terhadap waktu, turunan kedua pertama terhadap waktu dan bukan turunan terhadap waktu tapi fungsi dari waktu. Kalau dilihat dari persamaan kita yang ini, ya, yang bawah nih. Coba menurut Mutiara yang mana yang ada turunan terhadap waktu? Variabel apa di sini semua? Dari M bar, L, MB, L, theta, C, L. Yang mana yang merupakan turunan terhadap waktu? Mungkin C Pak. C ya, C kurang tepat. C ini adalah konstan. Di sini turunan terhadap waktu, Mutiara, ditandai dengan dot ya di atasnya. Ingat, dari dulu kita bilang X double dot ini adalah percepatan ya. Percepatan itu adalah turunan kedua perpindahan terhadap waktu. Nah, kalau di sini berarti apa nih? M bersama MB. M bar sama MB ya. Sama M bar sama MB juga tidak ada double dotnya di sini ya. Saya bantu aja ya Mutiara ya. Ini adalah theta ya. Generalized coordinate kita. Oke. Kita lihat theta ini ada double dot ya. Ada dot dan ini tidak ada. Oke. Dan di sini generalized coordinate ini X itu ada double dot, X ada dot dan X tidak ada ya. Berarti X barnya adalah theta di kita ya. Di persamaan ini X bar kita adalah theta. Oke. Nanti X bar kita bisa yang lainnya. Bisa jadi kalau persamaan kita tentang listrik, misalkan ya, X bar kita misalkan adalah impedance ya kalau saya nggak salah. I gitu. Cuman kalau misalkan kita persamaannya dari persamaan ini, X bar kita adalah theta ya. Karena tinggal dicocokkan saja nih dilihat nih. Yang mana yang ada double dot. Di sini ada double dot adalah theta. Oke. Yang mana yang ada dot, theta juga. Yang mana yang tidak ada dot tapi dia fungsi terhadap waktu, theta juga. Oke, coba sekarang saya mau nanya ke siapa ya? Coba Fatan Hasan ya? Belum ditanya ya tadi ya? Itu udah? Iya Pak, belum Pak. Ya, Fatan. Nah, sekarang saya mau nanya. Apa yang disebut sebagai M besar kita? M bar, generalized mass. Ya, coba lihat yang atas ya. Generalized mass kita apa jika dibandingkan dengan persamaan kita yang ini? Persamaan yang permasalahan kita ini, generalized mass kita itu apa? Yang sebelah theta double dot Pak. Ya, Yang bisa disebutin? 19/3. 19/3 aja atau apa? Ini semuanya atau Dan seterusnya Pak. M Oke. bar. Ya, Betul sekali Fatan, bagus. Bagus ya, berarti sudah paham ya. Makasih Fatan. Nah, tinggal lihat ya. Apapun yang nempel sama double dotnya, oke? Apapun yang nempel sama double dot itu disebut M bar kan ya? Berarti seluruh ini kita disebut M bar, oke? Nah, begitu juga dengan C bar ya, generalized damping. Kalau misalkan kita permasalahannya hanya seperti ini, biasanya kan gini ya. Ini ada dashboard gitu. Lalu ini ada Z double dot, Z dot sama Z double dot ini. Ini ada M gitu ya. Ini ada K, ini ada C gitu. Ini langsung ya. Ini langsung kayak seperti yang ini jadinya. M, C, X, K, segala macam. Tapi kalau yang ini tidak ya. M bar ini, massa dari ini harus dikalikan lagi dengan suatu bilangan gitu sampai kita bisa dapat bentuk yang seperti ini ya. Yaitu bilangannya ini 19/3, L pangkat 3, segala macam. Begitu juga dengan dashpotnya gitu. Dashpotnya bukan serta-merta C bar ini adalah langsung C aja, bukan. Oke. Tapi harus kita lihat apapun yang di depan dari
theta dot, apapun yang di depan theta dot, itu adalah generalized damping. Ya. Jadi apapun yang fungsi dari velocity atau turunan pertama terhadap waktu itu kita anggap damping, ya, quote and quote. Ya. Jadi CL pangkat 2. Ya. Lalu stiffness juga begitu ya, generalized stiffness ya. K bar itu adalah K4L kuadrat. Oke. Lalu ini ada generalized force amplitude ya. Generalized force amplitude itu. Nah, jadi ketika kita ingin mencari natural frequency, ingin mencari amplitudo, ingin mencari transfer function segala macam, kita bisa pakai persamaan-persamaan yang kita turunkan sebelumnya. Karena kita menggunakan generalized coordinate ini ya. Jadi kita bisa gunakan gini, misalkan omega n ya. Omega n itu kalau sistemnya single degree of freedom kita tahu bahwa akar K per M. Oke. Nah, sekarang sebenarnya omega n ini juga bisa kita cari dari sini. Yaitu sekarang omega n-nya akar generalized stiffness dibagi dengan generalized mass. Kita tetap bisa pakai persamaan yang sama ya, sama dengan sebelum-sebelumnya, hanya kita harus ingat stiffness-nya adalah apapun yang di depan fungsi bukan turunan terhadap waktu. Lalu masanya adalah apapun yang di depan turunan kedua terhadap waktu. Oke. Jadi kalau kita mau mencari omega n, ini tinggal masukkan yang ini. Akar K4L kuadrat gitu dibagi dengan ini ya, 19/3 dan lain-lain ya. M bar L pangkat 3 plus 9/8 MB L pangkat 2. Ini omega n. Ya. Jadi kalau misalkan contohnya ya, misalkan kalau single degree of freedom dan hanya pair ya yang seperti ini ya. Kalau kita ditanya bagaimana menaikkan stiffness-nya, caranya ya, cara menaikkan omega n-nya. Oke, naikkan stiffness-nya. Bagaimana naikkan stiffness-nya? Ganti pair-nya, gitu, misalkan. Pair-nya kita ganti, pegasnya kita ganti. Menjadi pegas yang lebih kaku untuk menaikkan stiffness. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat persamaan ini, untuk permasalahan kita, spesifik permasalahan kita ini, untuk menaikkan kekakuan, ya, untuk menaikkan omega n, misalkan kita ingin menaikkan frekuensi naturalnya seperti tadi ya, kita ingin optimasi struktur dan lain-lain. Untuk menaikkan kekakuan ini, untuk menaikkan frekuensi natural ini, kita ingin menaikkan kekakuan. Tapi sekarang yang kita naikkan adalah kekakuan generalnya ya. Generalized stiffness-nya yang ingin kita naik. Jadi kita tidak harus serta-merta selalu ganti pegas. Oke. Ini kan bisa lihat ya, ini K4L pangkat 2 ya. Sekarang kalau kita ditanya bagaimana cara kita menaikkan frekuensi natural dari struktur kita, sistem kita seperti ini, kita tidak perlu mengganti pegas nih. Kalau kita ingin pakai pegas yang sama ya, kita hanya perlu menaikkan saja L-nya misalnya. Jarak dari sini ke sini, kita jauhkan. Itu akan memiliki efek yang sama seperti kita menaikkan pegas. Ya, di generalized coordinate system kita tadi. Di generalized stiffness kita tadi ya. Sama halnya dengan massa. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin ini, misalkan kita ingin menaikkan, menurunkan frekuensi naturalnya, berarti kita harus menaikkan massanya. Ya. Tapi sekarang yang kita naikkan adalah generalized mass-nya, bukan hanya massa bendanya itu. Dan kita lihat di sini massa bendanya itu generalized mass-nya, ya, generalized mass M bar itu fungsi dari L juga gitu. Fungsi dari panjang dari sini ke sini juga. Jadi kalau kita ingin menaikkan generalized mass-nya sehingga kita bisa menurunkan natural frekuensinya, ya tinggal panjangnya saja kita mainkan di sini. Seperti itu ya, contohnya. Nah itu konsep generalized coordinate, generalized mass, generalized damping, dan stiffness ya. Dan itu akan banyak dipakai di permasalahan-permasalahan struktur kelautan yang akan kita cari. Karena nanti tidak akan langsung diberikan, kan kalau yang kemarin langsung diberikan K-nya gitu ya, K-nya angkanya berapa. Padahal nanti K itu bisa berasal dari berbagai sumber ya, bisa dari misalkan stiffness untuk struktur terapung yang di mooring,
Bisa karena gaya hidrostatik, jadi ada K gitu. Lalu bisa karena mooring, jadi ada stiffness juga. Lalu bisa karena hal-hal lainnya. Nah, yang nantinya dia tidak langsung diberikan K kecilnya ya. Tapi yang harus kalian hitung nanti misalkan generalized stiffness-nya atau generalized mass-nya atau generalized damping-nya. Seperti itu. Dan secara tidak sadar kalian sebenarnya sudah melakukan ini ya. Bentar ya. Kita lihat. PR5. Bentar. Oke, ini ya. Ini PR5 ya. Kalian sebenarnya secara tidak sadar sudah melakukan hal itu di sini. Meskipun masanya sudah diberikan ya. Ini kan generalized mass sebenarnya ya. Ini meskipun saya tidak embar tapi sebenarnya ini generalized mass nantinya. Lalu ini K ini adalah generalized stiffness, ini generalized generalized damping ya. Nah, ini bisa dilihat mana ya? Nah, di sini kan diberikan ya. Dia amplitudonya ini nih. Amplitudo si gelombangnya ini. Nah, tapi kan sebenarnya yang kita ketahui itu persamaannya adalah kalau untuk F sama dengan F0 E pangkat I omega T. Sedangkan yang tadi itu ada apa nih? Di depannya ada kayak pi rho CA D kuadrat per apa tuh? Per 8 gitu ya, misalkan. Dikali dengan bla bla bla. Nah, ini sebenarnya adalah generalized amplitude dari gaya kita ya. Jadi yang ini sebenarnya adalah generalized amplitude dari gaya kita. Kurang lebih seperti itu. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai generalized mass atau definisi dari massa dan lain-lain ya untuk struktur kelautan. Untuk struktur ya kelautan bisa terapung, bisa fix. Oke, sebelumnya berhubung kita sedang belajar tentang sistem koordinat ya. Jadi kita bahas generalized mass, generalized coordinate system dan lain-lain. Nah, biasanya di struktur yang terapung di kelautan kita mengenal 6 degree of freedom ya. Yang mana di situ ada juga nama-nama koordinat sistem ya, maksudnya nama-nama perpindahan ya, nama convention apa ya, convention ya, disebutnya apa gitu. Untuk koordinat A sebutnya apa, koordinat B sebutnya apa. Oke. Kalau misalkan kita punya satu struktur terapung ya, misal kita punya kapal ya,
Lalu dia bisa bergerak ke arah 3 arah yang berbeda ya. Secara independen. Jadi tidak saling berhubungan ya. Ini arah X, ini arah Y, ini arah Z. Nah, ini ada nama konvensional yang biasanya disebut dan saya akan sering menyebutnya nanti. Kalau misalkan perpindahan translasi dari benda terapung ini ke arah X, ada yang tahu apa namanya disebutnya? Translasi dari ini ke arah X nih, sepanjang longitudinal dari benda terapungnya. Ini namanya search ya. Yang ke arah X, perpindahan translasi arah X, kita sebut search. Oke. Lalu translasi arah Y, ada yang tahu? Ini sway ya namanya. Jadi sway itu yang ke arah sini, kiri kanan. Search itu arah sini. Ya. Next. Lalu Z ini namanya shift. Ya. Ini dicatat ya, ini penting. Lalu yang X ini rotasi arah X, kan yang tadi translasi semua ya. Lalu rotasi arah X, berarti kalau misalkan ini sumbu X ke sini ya, sumbu X ke sini, rotasi arah X itu berarti di sini ya. Jadi sumbu rotasinya adalah X. Oke. Rotasi arah X disebutnya? Ada yang tahu? Rotasi arah X? Namanya roll ya. Rotasi arah X namanya roll. Oke, jadi ini theta X. Lalu rotasi arah Y sebelah sini ya. Kalau ini Y, dia gini. Itu apa namanya? Ada yang tahu? Rotasi arah Y. Inilah theta Y. Theta Y itu namanya pitch ya. Pitch. Oke. Jadi kalau arah X namanya roll, theta Y namanya pitch. Nah, sekarang arah Z. Jadi gini ya, dia. Arah Z. Namanya apa? Ada yang tahu? Nggak ada, ini namanya yaw ya. Nanti kalian kalau tingkat 4, kalian pasti ketemu banyak banget ini. Jadi banyak sekali ini akan ditemuin istilah-istilah search, roll, sway, pitch, shift, yaw. Apalagi dalam bangunan lepas pantai, dalam struktur terapung, perkapalan, dan lain-lain. Ini sangat umum digunakan ya. Ini konvensinya. Translasi arah X disebut search, rotasi arah X disebut roll. Translasi arah Y disebut sway, rotasi arah Y disebut pitch. Rotasi arah Z disebut shift, translasi arah Z disebut shift. Lalu translasi arah Z, rotasi arah Z disebut yaw. Ya. Nah ini ada namanya horizontal plane motion, dan vertical plane motion ya. Nah bisa bayangin vertical plane motion itu gerakan apapun yang menyebabkan perpindahan vertikal ya. Jadi kalau misalkan dia geraknya gini, itu vertical plane of motion. Lalu geraknya seperti ini ya, vertical plane of motion. Lalu geraknya juga gini, itu vertical plane of motion ya. Jadi vertical plane itu yang arah vertikal itu adalah shift. Lalu roll. Lalu pitch. Ya, jadi ini Z, theta X, dan theta Y. Horizontal itu adalah sisanya ya, sisanya. Jadi search,
sway, dan yaw. Ini X, Y, dan theta Z. Ya, jadi ini akan kita pakai terus nanti ke depannya di 2 kelas selanjutnya ya. Oke, nah nanti persamaan-persamaan yang akan kita lihat, nanti kalian akan membuatnya, kita akan membuatnya dalam bentuk seperti yang tadi ya. Jadi kayak kita punya, misalkan untuk roll ya, persamaan roll misalkan. Persamaan roll kita akan punya generalized coordinate roll, gitu. Generalized mass dari roll, lalu dikalikan dengan turunan kedua dari roll, percepatan roll, ditambah dengan generalized damping dari roll, ditambah dengan generalized stiffness dari roll. Ini sama dengan gaya luar yang mengakibatkan roll, ya. Gaya luar yang mengakibatkan roll. Nanti juga sama untuk sway juga bentuknya seperti ini, tapi bentuknya Y double dot, ini Y dot, ya. Lalu ini Y gitu ya. Nah itu makanya tadi kita perkenalkan dulu generalized coordinate system, generalized mass, generalized stiffness, dan generalized damping ya. Oke. Nah sekarang saya akan membahas teori ya. Kalau dari tadi mungkin banyak contoh soal langsung masuk ke teori, tapi sekarang dari awal saya akan menjelaskan mengenai teori.